Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir angkot aniaya teman sendiri gegara cemburu. Penumpang di angkot temannya jauh lebih banyak. Polisi menyerahkan kembali motor curian hasil ungkap kasus sebulan terakhir kepada pemiliknya di kota Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar operasi pasar murah guna menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Tersangka perkara kasus penadah barang curian terbebas dari tuntutan hukum berkat penerapan restoratif justice atau keputusan damai. Kasus ini pun tidak diteruskan ke ranah hukum karena korban telah memaafkan tersangka. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur tidak meneruskan perkara yang dilakukan oleh tersangka Pendi. Tersangka bebas dari tuntutan hukum restoratif justice yang diajukan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Restoratif justice adalah upaya untuk melakukan harmonisasi antara pelaku dan korban terkait suatu tindak pidana. Tersangka sebelumnya disangkakan melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP tentang penadah barang curian. Restoratif justice diberikan setelah tersangka mendapat maaf dari korbannya bernama Supriyadi. Selain berdamai tanpa syarat dengan korban, pertimbangan lainnya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tersangka Pendi bin Welas yang melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP dihentikan perkaranya berdasarkan keadilan restoratif justice karena telah memenuhi syarat berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020. Sudah dimaafkan oleh korban, kemudian lagi perbuatannya baru sekali melakukan perbuatan. Sebelumnya tersangka telah membeli ponsel dari rekannya berinisial AP seharga Rp700.000. Tersangka yang tidak mengetahui ponsel tersebut hasil curian lalu ditangkap polisi setelah dilakukan pengembangan pada 13 Oktober lalu. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Harga kacang kedelai mengalami kenaikan di Pasar Kuto Palembang. Imbas kenaikan, pedagang tahu tempe mengeluhkan kondisi ini lantaran mereka tidak bisa menaikkan harga karena takut ditinggal pembeli, sementara keuntungan semakin menipis. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga-harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Di Pasar Kuto, Kota Palembang, harga kacang kedelai mengalami kenaikan. Biasanya harga kacang kedelai hanya di kisaran Rp10.000. Saat ini harga kacang kedelai tembus di angka Rp12.800. Bahkan harga kacang kedelai pernah menyentuh angka Rp16.000. Kondisi ini dikeluhkan oleh pedagang tahu dan tempe. Menurut pedagang, kenaikan harga bahan baku pembuatan tahu dan tempe berimbas kepada pendapatan pedagang. Mereka tak bisa menaikkan harga lantaran takut ditinggal oleh pembeli. Akhirnya, pedagang terpaksa memperkecil ukuran tempe yang dijual. Kadang naik lagi masih. Nah, itu berapa biasa harganya, Bu? Harganya, Kalau normal? harganya tidak tepat, iya, tidak normal. Kadang turun 2 hari, lagi naik lagi. Pernah paling mahal berapa, Bu? Paling mahal sampai 14.000. 14.000. Bulan kemarin. Ini jadinya cak mana, Bu? Jualan tempe dengan kedelai naik? Jadi kadang kan ya pendapatannya sedikit. Kenaikan harga kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe kerap terjadi menjelang perayaan hari-hari besar. Pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kacang kedelai agar tak semakin tinggi. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Masih soal harga sembako jelang Nataru. Guna menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar operasi pasar murah. Pada kegiatan ini, cabai dan bawang digratiskan bagi masyarakat yang membeli sembako.
Pemprov Sumsel menggelar operasi pasar murah di Pasar KM5 Palembang. Kegiatan ini dilakukan guna menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran menjelang Natal dan pergantian tahun. Sejumlah bahan pokok diobral murah, mulai dari beras seharga Rp10.000 per kilogram, telur Rp20.000 per kilogram, serta minyak dan gula yang dijual di bawah harga pasaran. Selain itu, Pemprov juga menggratiskan cabai, bawang merah, dan bawang putih kepada setiap masyarakat yang melakukan pembelian. Masyarakat mengaku senang akan adanya operasi pasar ini karena membantu masyarakat di tengah lonjakan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasaran. Harganya gimana, Bu? Cukup membantu bagi kami. Lebih murah, Bu, ya? Ya, Berapa, Bu? Kalau beras berapa, Bu? beras 50. 50. Yang lain? Yang ini 15, Heeh. 14-nya, ada yang 15, cabenya cukup Cabenya gratis. gratis. Terbantu, Bu, ya dengan adanya ini, Bu? Bagi kami terbantu. Harapan kami ke depannya bagi yang pemiliknya membantu rakyat kecil. Heeh. Sebanyak 40 ton beras disiapkan dalam operasi pasar murah ini. Operasi pasar dan pasar murah akan digelar secara rutin setiap minggu itu pada hari Senin, Selasa, dan Kamis. Ini dalam rangka untuk bisa memastikan tidak ada lonjakan harga, kemudian kebutuhan juga terpenuhi, sehingga masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan bahan pokok. Akan kita lakukan terus sampai dengan batas tidak tertentu, minimal sekali dalam rangka Nataru. Hari ini untuk berasnya 40 ton untuk di provinsi saja. Ya, untuk yang kabupaten kota juga ada masing-masing, ini terus akan kita lakukan. Pasar murah ini akan digelar hingga awal tahun pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ya, kita sejenak lupakan soal harga bahan pokok yang melonjak tinggi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang digemari masyarakat Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Terbukti seluruh tiket kereta api tujuan Kertapati Palembang maupun Martapura Tanjung Karang Bandar Lampung sudah habis terjual. Tingginya antusias masyarakat membuat tiket habis terjual hingga 2 Januari 2024. Tingginya animo masyarakat yang ingin berlibur menggunakan jasa transportasi kereta api membuat tiket kereta api di stasiun Martapura sudah habis terjual. Tiket yang terjual diantaranya adalah jurusan Martapura Kertapati Palembang maupun Martapura Tanjung Karang Bandar Lampung. Tingginya antusias masyarakat membuat tiket kereta untuk semua jurusan terjual hingga 2 Januari 2024. Jika di hari biasa tiket kereta api jurusan Kertapati maupun Tanjung Karang terjual 200 tiket, namun di musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini terjadi lonjakan 2 kali lipat, menjadi 400 tiket terjual per harinya. Untuk stok tiket sementara untuk kereta relasi Kertapati Tanjung Karang ataupun Tanjung Karang Kertapati itu udah habis. Untuk ke Lampung sendiri, Pak? Untuk ke Lampung sama juga habis. Untuk dari Oku Timur sendiri, Pak, tiket Pak gimana, Pak? Untuk Oku Timur sementara masih aman ini. Masih aman, Pak, ya? Pihak stasiun Martapura memprediksi puncak lonjakan penumpang baru akan terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember 2023 mendatang. Meski demikian, pihak PT KAI Divisi Regional 3 Palembang belum merencanakan untuk melakukan penambahan kereta maupun gerbong. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Iya, berita ludesnya tiket kereta api jelang libur masa Natal dan Tahun Baru mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya, Rama Ditya Domas, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.